Ya, di yang sesi pertama tadi teman-teman Panorama mengatakan kami ini tahu persis tentang Jakarta Utara dan representasi dari Jakarta Utara. Nah, gue pengen tahu nih, kira-kira persoalan apa yang di Jakarta Utara yang harus segera dibenahi oleh Pram dan Rano? Yang harus nih, tadi ada sertifikasi, itu gagasannya itu bukan yang harus dibenahi, tapi itu gagasan yang disampaikan oleh Pram ya. Terus kemudian kalau tadi ada tanah apa yang di Marunda ya. Nah, dari Bang Edo lagi nih, kira-kira persoalan apa di Jakarta Utara yang paling krusial di mata Bang Edo? Ini orang paling ujung nih, penjaringan. Penjaringan coba. Apa yang paling krusial di Jakarta Utara yang harus dibenahi oleh Pram? Utara itu adalah memang lebih dikenal dengan kampungnya pesisir. Jadi banyak hal-hal di pesisir itu yang harus budaya pesisir itu mesti ditingkatkan kembali. Jadi banyak hal-hal Misalnya gini, tentang nelayan itu di sana masih banyak yang diambil alih oleh pengepul-pengepul yang besar, tapi usaha kita sendiri nelayan hanya sebagai seorang yang mencari, menjual, tidak menjadi pengusaha yang lebih gitu loh. Jadi ada UMKM khusus bagaimana nelayan ini bisa beranjak menjadi lebih sejahtera lagi. Itu lalu ada masalah lagi yang krusial di daerah Kelurahan Pluit. Satu contoh tentang sertifikasi yang masih digodok terus dan belum sampai putra daerah yang tinggal lebih dari 20 tahun. Sertifikat. Ya, sertifikat. Sedangkan ada presiden yang dulu bilang apabila kamu sudah tinggal 20 tahun lebih maka berhak punya sertifikat. Tapi di sini masih bisa, masih belum beres sampai sekarang. Dan tentang kepemudaan, pengangguran lebih banyak dibanding dengan orang-orang yang terpilih. Ini tempat kami ini kebetulan ada di satu kelurahan yang terapit oleh namanya Pantai Indah Kapuk. Ini karena melihat corongnya ini kayak bakalan kemari bisa jadi tergeser kita gitu loh. Jadi mohon ada lagi penataan yang lebih baik untuk bagaimana putra daerah bisa juga mengakses ke sana sebagai orang-orang yang bekerja gitu loh. Dan bukan yang dari luar. Bekerja di PIK. Seperti itu. Itu dulu. Mungkin kalau misalnya mau di ini banyak lagi. Salah satu yang krusial. Ada nggak? Yang paling krusial di Pademangan, Jakarta Utara yang harus dibenahi oleh Pram? Kalau saya pribadi pekerjaan. Maksudnya Lapangan pekerjaan. Di mana di sini banyak perusahaan, banyak kali ya, bagus semua. Tapi kita nggak bisa masuk. Terus tanya aja langsung kenapa? Ya, nggak mungkin. Pasti sudah pada meneliti kegiatan sesuai. Tapi nggak pernah ada kesempatan. Lapangan pekerjaan sangat sulit. Bagaimana bisa ada sejahtera? Nggak ada. Saya cuma satu, pekerjaan. Dan kami bisa bekerja sesuai KTP Jakarta Utara. Balik lagi, kenapa sih harus? Biar bisa nabung. Kalau kita kerjanya jauh, kos yang dikeluarkan juga kan. Tapi kita nggak mau nabung ya. Kerja aja kita. Terus gimana masa depan? Intinya kita dimudahkan. Jadi banyak peluang kerja di sini yang tidak memanfaatkan masyarakat Jakarta Utara sendiri. Betul. Gitu ya? Ya, rata-rata dari luar. Itu program Indonesia tuh kayaknya. Ya, kan kita nggak ngomongin Indonesia, kita bicara Jakarta Utara, kita bicara DKI, jadi nggak usah ngomongin Indonesia, betul? Ini Priok bos ya? Iya, Priok bos. Oh yang lain, mana neng? Kalau saya memang tinggal di pesisir pantai juga ya, Ancol ya. Di situ juga lowongan pekerjaan buat para penduduk di sini juga kurang. Sehingga di situ banyak preman, banyak premanya dari kita juga ya? Iya. Karena nggak punya kerjaan kita nggak ada aja. Iya sih, bener gue juga gitu kan. Iya, saya mau perubahan aja dengan gubernur yang baru ini. Sekian. Saya akan menambahkan sedikit masalah tadi pekerjaan, di mana banyak betul yang tadi dibilang banyak perusahaan-perusahaan besar di wilayah Jakarta Utara. Contoh
ada Astra, contoh ada Bogasari, ada Pelindo, ada CDKC, dan lain-lain dah ya. Orang-orang Bekasi, orang-orang Kerawang, Tangerang, Orang Jakarta Utara Dominasi orang Jawa. orang Jakarta nggak punya Cuma jadi security. Orang Jakarta Utara jadi mau jadi begini, security. makanya bilang tadi ada yang jadi preman, ada yang begini. Kalau kita bicara ijazah dia tidak ada, memang programnya kan 9 tahun, 9 tahun, nggak mungkin itu nggak ada. Dan di mana itu? Kalau memang SDM itu anak-anak Jakarta Utara ini kurang bagus, ya dibuat SDM-nya, kan begitu. Nah, yang kita bicara tanah tadi, tanah yang orang bilang tadi 20 tahun, kebetulan ngomong orang apa asing? kebetulan kebetulan saya pribadi tinggal di Tanah Merah, di mana Tanah Merah itu memang dibilang tanah kita ya, dan itu milik pemerintah. Sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh warga itu adalah warga Indonesia, dan di mana Pertamina itu sekarang sudah tidak layak untuk tinggal di tengah-tengah kota. Dia duluan. Oh, begini. Saya punya 3 alasan. Kenapa itu harus pindah dari ibu kota di tengah-tengah kota? Karena itu satu berada di tengah kota. 2, banyak warga yang garis sumur itu dan situ terjadi kebocoran. 3, itu sudah usang, itu sudah tua. Begitu. Ini persoalan serius nih buat gubernur ya. Betul. Makanya kami gini, kami menggantungkan kepada Pramono. Pramono ini orangnya lebih, dia lebih peduli. Yang jelas dia punya jangkauan sudah di pusat, kan gitu. Dia sudah punya jangkauan di pusat, dia sudah 9 tahun jadi sekap ya. Kabinet. Ya, sekretaris kabinet ya kan. Yang jelas Pramono dan Rano itulah yang kita harapkan. Bang Indra, Full forward. Nama kan. Terima kasih. kita pengen denger semua nih. Perusahaan Jack, nih lanjut lagi nih, Bang Rido, apa nih persoalan Jakarta Utara yang harus diselesaikan oleh Mas Pram? Kayaknya Jakarta Utara dan DKI yang berlarut-larut itu masalah pertama kemacetan. Wah, itu klasik banget ya. Iya, ini semua gubernur kok cuma bilang selesai dalam waktu cepat, selesai dalam waktu dekat, tetapi justru dampaknya makin banyak mobil-mobil yang membuat Jakarta macet, khususnya Jakarta Utara. Apalagi armada kontainer yang membuat menjadi krusial di Jakarta Utara. Ini mohon Gubernur Mas Pram ini udah gubernur kita anggap. Ini mohon dijadikan perhatian, terutama warga Jakarta Utara sudah membuat kesepakatan untuk jadwal lalu lalangnya kontainer. Yang selanjutnya adalah masalah untuk banjir. Jakarta Utara relatif lebih aman. Jakarta Utara relatif lebih aman untuk masalah banjir. Tetapi keamanan ini yang menjadi persoalan juga. Semakin banyak organik dari tentara, polisi, aparat untuk keamanan, makin banyak pula tawuran dilakukan oleh anak-anak remaja kita nih. Ini memprihatinkan. Sepertinya mereka bersepakat untuk mencari waktu yang tepat bertawuran, sehingga aparat kehilangan jejak untuk mengantisipasi. Apalagi misalnya di Jakarta Utara ada JIS, Jakarta International Stadion. Begitu ada event pasti macet. Itu Jakarta Utara ya? Itu Jakarta Utara. Udah pokoknya wilayah terutama yang dekat-dekat Papanggo, Warakas, Pademangan, begitu ada event di JIS itu pasti macet dan kusut jalur lalu lintas. Kalau Ancol sudah aman, dimanapun acara digelar, ya macetnya cuma di Ancol. Tapi kalau di JIS ini kayaknya kapasitas parkirnya tidak memadai, tapi kemudian dinamakan Jakarta International Stadion. Ini yang jadi masalah. Itu sih yang saya lihat, bahwa PR gubernur adalah menjadikan jalur jalur parkiran, jalur lalu lintas lebih
tertata lagi dengan baik, khususnya di Jakarta Utara. Kayak semrawut banget gitu ya? Buat semrawut lagi ya? Iya, itu yang jadi apa kemudian jalannya harus ditambah volumenya, apa kemudian kendaraannya yang harus dijadwal. Terkesan bahwa ganjil genap itu tidak efisien ya, tidak efektif diterapkan di Jakarta, apalagi di Jakarta Utara. Oke. Itu aja sih, Kang. Pindah ke sebelah, siapa dah? Apa tadi Bang? Lanjutnya. Itu belum kan tadi? Bang Ridho abis ini apa persoalan? Udah Bang Ridho udah sebelahnya. Betul ada. Ini kan dia banyak masalah juga soalnya. Oke, banyak masalah. Masalah apa nih? Maksudnya hidupnya bermasalah gitu. Dia nggak ada masalah hidupnya. Baik, terima kasih. Saya tinggal di Rumah Susun Cilincing, Komplek Pelindo. Karena rusun kita ini bukan rusun pemerintah, rusun Pelindo, Pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, jadi untuk bangunan itu sekarang sebenarnya sih kalau secara kepemerintahan sudah tidak layak rumah susun ini. Karena dari gubernur sampai ke gubernur sampai sekarang itu nyewa apa beli? Itu punya sendiri. Oh, sendiri. Punya sendiri. Beli Karena dulunya. dari dulu kan zaman Gudang Baru Sampur pindah ke rusun, ya kan? Nah, dikasihkan oleh pihak Pelindo gitu. Oh. Jadi hak milik jatuhnya. Oh, namanya aja rusun Pelindo ya, Rusun tapi Pelindo, tapi betul. punya sendiri ya. Karena kan hasil TKBM, tenaga kerja bongkar muat. Oke. Gitu. Nah, sampai sekarang pun atasnya sudah rusak. Tidak ada perbaikan sama sekali. Gitu. Bahkan sudah masuk televisi lah. Sampai sekarang tidak ada yang namanya untuk membantu perbaikan dari rumah susun itu. Gitu. Dan dari kita pun ada juga sebelah termasuk pekerjaan lah ya. Di TKBM juga di KBN. Di KBN itu kan Marunda banyak perusahaan-perusahaan besar juga di situ. Tapi tidak juga, kebanyakan orang luar juga sama yang tadi dibilang tadi itu. Seharusnya kan 45% itu adalah orang wilayah untuk dipekerjakan. Tapi ini malah orang-orang luar kebanyakannya. 80%-nya malah. 80%-nya malahan kan gitu kan? Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Oke. Kurang lebihnya. Oke. Itu tadi terakhir ya, apa persoalan di Jakarta Utara? Mas Pram harus dengar ini dan nanti Mas Pram carikan solusinya. Tapi biar lebih konkret, ketemu sama kita, ketemu untuk bicara lebih detail lagi, Dok ya. Oke, nanti kita ketemu ke sesi terakhir. Terakhir enggak?